saya Ladian Amalia, Teknik Industri 2018 dengan NIM 1809035039 akan menjelaskan tentang hasil pengerjaan ujian akhir semester operasionalisasi 1 yang dimana nomor 1 soalnya ada 3 orang pegawai suatu perusahaan yang masing-masing akan ditempatkan menjadi kepala bagian pemasaran di suatu kota tertentu. Ada 4 kota yang membutuhkan kepala bagian dan masing-masing dari 3 orang tersedia. Berdasarkan pertimbangan tertentu, menghendaki tunjangan jabatan yang berbeda-beda. Seandainya ditempatkan pada kota-kota tersebut, tabel berikut menunjukkan besarnya tunjangan jabatan yang di dalam puluhan ribu rupiah yang dikehendaki oleh masing-masing orang pada setiap kota yang berbeda. Jadi, kepala bagian ada Ari, Novi, dan Ika dengan kota Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, dan Tarakan. Nah, di sini untuk kota Banjarmasin ditempati oleh Ari dengan 240.000 rupiah, Novi 100.000 rupiah, Ika dan 110.000 rupiah. Untuk kota Pontianak, Ari mendapatkan tunjangan 140.000 rupiah, Novi 200.000 rupiah, dan Ika 100.000 rupiah. Untuk kota Palangkaraya, Ari mendapatkan tunjangan 150.000 rupiah, Novi 170.000 rupiah, dan Ika 200.000 rupiah. Untuk kota Tarakan, Ari dapat tunjangan 140.000 rupiah, Novi 190.000 rupiah, dan Ika 110.000 rupiah. Selanjutnya untuk pengerjaannya, pertama kita lihat di sini model penugasannya. Pertama-tama kita sederhanakan dulu angka yang di dalam tabel. Tadi kan 240.000 jadi 24, 140.000 menjadi 14, dan seterusnya seperti ini. Dan dicari angka terkecil pada masing-masing kolom. Masing-masing kolom terdapat yang paling kecil di sini 14, 10, dan 10, dan ditambahkan dummy seperti ini. Kemudian angka-angka yang terkecil tadi dikurang 24 dikurang 14, 14 dikurang 14, 15 dikurang 14, dan 14 dikurang 14. Baru untuk Novi 10 dikurang 14, 10 dikurang 10, maaf, 22 dikurang 10, 17 dikurang 10, 19 dikurang 10. Untuk Ika sama juga karena 10 yang paling kecil jadi dikurang 10 semua. 21 dikurang 10, 10 dikurang 10, 20 dikurang 10, dan 11 dikurang 10. Seperti itu. Dan hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini, dapat dilihat. Jadi Ari jadi 10, untuk Banjarmasin, Pontianak 0, Palangkaraya 1, dan Tarakan 0. Untuk Novi, Banjarmasin 0, Pontianak 12, Palangkaraya 10, dan Tarakan 9. Untuk Ika, Banjarmasin 11, Pontianak 0, Palangkaraya 10, dan Tarakan 1, dan daminya 0. Kemudian kita menarik garis yang dapat ditarik yang melewati angka 0 seperti ini. Ini 10, 0, 1, ini 0, 0, dan kota Tarakan 0, daminya ditarik. Di sini terdapat 4 garis sehingga menjadi optimum. Kemudian untuk penugasannya sendiri kita dapat lihat di sini, kita analisis untuk kota Banjarmasin yang dapat nilai 0 itu Novi, jadi sebaiknya dikerjakan oleh Novi. Kemudian untuk kota Pontianak sendiri dikerjakan oleh Ika, Palangkaraya dikerjakan oleh Dami, dan Tarakan dikerjakan oleh Ari. Seperti itu, ini tadi garisnya. Dan jadi penugasan tersebut diberikan kepada yang pertama Novi itu akan menjadi kepala bagian di kota Banjarmasin, Ika akan menjadi kepala bagian di kota Pontianak, Ari akan menjadi kepala bagian di kota Tarakan, dan kota Palangkaraya adalah Dami. Sehingga biaya yang dikeluarkan paling minimal adalah sebagai berikut. Banjarmasin dengan Novi dengan biaya 100.000 rupiah, Pontianak dikerjakan oleh Ika 100.000 rupiah, Palangkaraya itu Dami, jadi tidak ada, Tarakan itu Ari 140.000 rupiah, dan jumlahnya biaya minimal yang dikeluarkan perusahaan adalah 340.000 rupiah. Jadi untuk lanjutan nomor 2 tentang transportasi. Sebuah perusahaan saat ini beroperasi dengan 3 buah pabrik yang memiliki kapasitas masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, ada pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Kemudian kapasitas produksi tiap bulan untuk pabrik A 90 ton, untuk pabrik B 60 ton, dan untuk pabrik C 50 ton. Jadi totalnya semuanya ada 200 ton. Saat ini ada kebutuhan dari 3 kota besar yang harus terpenuhi dengan besaran permintaan masing-masing kota. Ada kota Solo, Kudus, dan kota Tegal. Di mana permintaan tiap bulannya kota Solo itu meminta 50 ton, kota Kudus meminta 100 ton, dan kota Tegal meminta 40 ton. Jadi totalnya ada 200 ton. Nah, seperti itu. Lalu lanjut perkiraan biaya transportasi setiap ton dari pabrik masing-masing kota. Dari pabrik A itu 20.000, pabrik B 15.000, pabrik C 25.000, pabrik D 5.000, pabrik
dari pabrik A ke Kota Kudus 5.000, dari pabrik B ke Kota Kudus 20.000, dari pabrik C ke Kota Kudus 10.000, dari pabrik A ke Kota Tegal 8.000, dari pabrik B ke Kota Tegal 10.000, dan dari pabrik C ke Kota Tegal 19.000, seperti itu soalnya. Kemudian kita membuat tabel yang berisikan data-data tersebut, di mana dalam pertanyaan kita ditugaskan untuk bagaimana sumber guna memenuhi kebutuhan dari ketiga kota tersebut, diselesaikan dengan metode NWC untuk NIM ganjil karena saya NIM ganjil. Kemudian dilakukan optimasi dengan metode MODI. Yang pertama, kita buat tabelnya sesuai dengan data yang tadi dengan metode NWC atau metode pojok kiri atas biasanya. Di sini dalam ini semua itu dalam puluhan ribu, tapi itu biayanya. Ini supply-nya masing-masing pabrik, dan ini permintaan masing-masing kota. Segini kapasitas dari supply dan demand sama. Kemudian kita melakukan analisis pojok kiri atas. Pertama-tama di pojok kiri atas kita lihat ini supply-nya 90 dan demand-nya 50. Jadi kita pojok kiri atasnya di mana? Itu di pabrik A, ada di Kota Solo. Nah, di mana kita mensuplai barang ke pabrik A dengan permintaan 50. Jadi 50-nya kita masukkan ke sini, jadi yang kolom ini habis. Jadi tinggal kolom yang ini, yang ini, dan yang ini. Ini masih ada. Jadi selanjutnya setelah habis di pabrik ini tadi sudah kita coret, tinggal pabrik Kudus, Tegal dengan pabrik A, pabrik B, pabrik C. Kita lihat di sini sisa 40 untuk supply-nya, dan demand-nya di sini di Kota Kudus 110. Jadi kita transfer semua 40 ke Kota Kudus, sehingga di sini tinggal demand-nya di Kota Kudus tinggal 70. Seperti itu. Jadi kita anggap yang di atas ini untuk pabrik A habis, supply-nya habis, makanya dicoret. Yang ini masih ada, seperti itu. Kemudian untuk karena tadi udah dicoret yang Kota Solo dan pabrik semua Kota Solo sudah terpenuhi, dan ini sudah terpenuhi, lanjut pojok kiri atasnya itu yang ini Kota Kudus di pabrik C. Jadi supply-nya di sini ada 60, di mana di sini tadi tinggal 70 kita transfer ke sini, dan ini sisa 10 jadinya. Nah, lalu karena ini habis, kita coret tinggal Kudus pabrik C dan Tegal pabrik C. Lanjut untuk selanjutnya, karena ini tadi sudah dicoret, ini udah dicoret, jadi tinggal ini. Tadi ini tinggal sisa 10, dan ini supply-nya 50, kita transfer 10 ke sini, jadi sisa 40. Nah, di sini karena sisa 10 dan ini habis, jadi habis dia. Jadi yang sisa itu cuma di Kota Tegal yang kosong, yang di Kota Tegal kosong. Nah, lalu kita kita supply lagi, karena tadi sudah habis, yang ini juga habis. Kita ini kan tadi tinggal 40 karena ditransfer ke sini 10. Lalu kita, dan di sini kapasitasnya juga 40, jadi kita transfer ke sini jadi 40. Akhirnya di sini habis, di sini juga habis, di sini juga habis. Seperti itu, dan di mana bisa dicoret, akhirnya terpenuhi. Seperti itu pada pojok kiri atas. Jadi hasilnya seperti ini, dapat dilihat dari pabrik A itu Kota Solo 50, Kudus 40, pabrik B Kudus 60, pabrik C Kudus 10 dan Tegal 40, seperti ini. Kemudian totalnya yang tadi kita kalikan tadi 20, jadi 20.000 karena itu biaya kali 50 ditambah 5.000 kali 40 ditambah 20.000 kali 60 ditambah 10.000 kali 10 ditambah 19.000 kali 40, hasilnya 3.260.000. Jadi pengeluarannya paling minimum itu segini biaya transportasinya, seperti itu. Lanjut untuk metode MODI. Di sini metode MODI itu digunakan untuk
mengoptimalkan optimasi dari metode sebelumnya. Jadi seperti itu. Di sini ada U1, U2 dan U3 pada di kolom ini. U1, U2, U3 kita beri, dan di sini V1, V2, V3. Dari variabel basis dapat kita lihat U1 ditambah V1 sama dengan 20. Untuk X A2 di sini U1 ditambah V2 sama dengan 5. V2 U1. Kemudian untuk X B2 di sini 20, dimana U2 ditambah V2. Lalu untuk X C2 dimana di sini pabrik C2 adalah 10, dimana U3 ditambah V2. Kemudian lanjut yang terakhir yang ini 19 dari U3 ditambah V3, seperti itu. Kita lihat variabel basisnya. Kemudian kita tentukan U1, U2, U3, V1, V2 dan V3. Oke, lanjutannya kita di sini dari variabel basis kita hitung perubahan biaya pada kotak kosong dengan kotak kosong itu yang ini. Kita rumusnya itu KIJ sebenarnya CIJ dikurang UI dikurang VJ, dimana yang kosong itu K13 yang ini, dimana C13 dikurang U13 dikurang V3 8 dikurang 0 dikurang 14, hasilnya -6. Lalu untuk K21 yang ini, dimana C21 dikurang U2 dikurang V1 yaitu 15 dikurang 15 dikurang 20, hasilnya -20. Untuk K23 di sini C23 dikurang U2 dikurang V3 yaitu 10 dikurang 15 dikurang 14 sama dengan -19. Di sini lanjut K31 di sini C31 dikurang U3 dikurang V1 sama dengan 25 dikurang 5 dikurang 20 sama dengan 0. Karena ada nilai negatif, kita cari negatif terbesar yaitu -20 terletak pada K21 atau C21. Kemudian karena itu kita negatif terbesar tersebut kita alokasikan C21 kita alokasikan ke sini dan ke sini. Jadi C21 itu entering variabel dan dialokasikan dari tabel di atas dan sampingnya, yaitu C11 dan C22 dengan minimum 50 dan 60. Maka yang dipilih itu adalah 50 diisi. Baru C21 50 ditambah 50 0 ditambah 50 sama dengan 50. C11 50 ditambah 50 min 1 sama dengan 0. Baru C12 40 ditambah 50 sama dengan 90. Baru C22 60 ditambah 50 min 1, akhirnya jadi 10. Lanjut pada iterasi 1 tadi sudah diketahui, jadi ini 0 15, yang ini 50 90 10 jadi seperti itu. Untuk U1 0, U2 15, U3 5, V1 0, V2 5 dan V3 14. Perhitungan kolom kecil yang kosong. Ini kosong, dimana K11 ini K11 yang tadi sudah kita ini C11 dikurang U1 dikurang V1 sama dengan 20 kurang 0 yaitu 20. Kemudian K13 ini 8 dikurang 0 dikurang 14 sama dengan -6. Baru K23 10 dikurang 15 dikurang 14, salah, maksud yang ini 10 dikurang 15 dikurang 14, hasilnya -19. Lanjut untuk K31 di sana 25 dikurang 5 dikurang 0, hasilnya 20. Karena berdasarkan tabel C23 itu adalah entering variabel karena memiliki nilai min terbesar yaitu -19, karena masih ada min yang ini. Jadi kita alokasikan ke tabel bawah atau sampingnya, minimum C22 dan C33, yang ini sama yang ini. Kita lihat di sini 10 dan 40, kita pilih yang 10. Jadi 10 dikurang 10 dikurang 10
10, 0 ditambah 10, 40 ditambah 10 min 1 sama dengan 30. C32 10 tambah 10 sama dengan 20, dan C22 10 tambah 10 min 1 sama dengan 0. Jadi hasil tabelnya seperti ini. Lalu kita lakukan iterasi 2, di mana U1 itu 4, U2 0, U3 9, V1 15, V2 1, dan V3 10. Perhitungan pada kolom kecil yang kosong, di mana kolom kecil yang kosong di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Enggak. Nah, untuk K11 20 dikurang 4 dikurang 15, hasilnya 1. Untuk K13 8 dikurang 4 dikurang 10, hasilnya min 6. K22 di mana C22 dikurang U2 jadi 20 dikurang 0 dikurang 1, hasilnya 19. Untuk K31 25 dikurang 9 dikurang 15, hasilnya 1. Lalu kemudian karena K13 itu merupakan entering variabel, karena masih bernilai negatif, dilakukan alokasi pada tabel di bawah dan sampingnya C12 dan C33, yaitu 30, 90 dan 30. Jadi ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi di mana C13 0 tambah 30 30, C33 30 ditambah 30 min 1 0, C32 20 tambah 30 50, dan C12 90 ditambah 30 min 1 sama dengan 60. Tabelnya seperti ini. Tabelnya kemudian dilakukan iterasi 3, di mana U1 nya 0, U2 nya 2, U3 5, V1 13, V2 5, dan V3 8. Perhitungan pada kolom kecil yang kosong, yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Kita hitung. K11 20 dikurang 0 dikurang 13 itu 7. Lalu untuk K22 itu 20 dikurang 2 dikurang 5, hasilnya 15. Kemudian untuk K31 25 dikurang 5 dikurang 13, hasilnya 7. Kemudian K33 19 dikurang 5 dikurang 8, hasilnya 6. Nah, karena tidak ada lagi nilai negatif, maka udah optimal. Dengan perhitungannya, ini tadi 15.000 dikali 50 ditambah 5.000 kali 60 ditambah 10.000 kali 50 ditambah 8.000 kali 30 ditambah 10.000 kali 10, hasilnya 1.890.000 rupiah. Selanjutnya untuk soal nomor 3, di sini maksnya Z-nya 8x1 ditambah 5x2 dengan subjektu x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6, 9x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 45, di mana x1, x2 lebih dari sama dengan 0 dan integer. Diselesaikan dengan menggunakan metode branch and bound dan diketahui hasil akhir dari metode simplex sebagai berikut. Untuk basic variable x1, x2 ini terbalik. Jadi seharusnya ini x2 dan ini x1. Seperti itu. Dapat dilihat seperti ini nilainya. Dan RHS-nya select 2, select 1, ZJ sama CJ dikurang ZC. Lalu untuk problem tersebut, solusi optimal menghasilkan X1 3,75, X2 nya 2,25, dan Z nya 41,25. Itu dimasukkan UB atau batas atas. Solusi tersebut invisible atau belum invisible karena X1 dan X2 itu integer, belum non integer. Kemudian X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, dan Z sama dengan 34 itu merupakan LB atau batas bawah. Di sini dibuat batasan baru. Batasan baru dibuat X1 kurang dari sama dengan 3 dan X1 lebih dari sama dengan 4. Nah, untuk model LP2 dimana kita masukkan di sini max Z-nya 8x1 ditambah 5x2 dengan subjektu x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6, 9x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 45. Dengan menggunakan batasan baru, x1 kurang dari sama dengan 3 dan x1 x2 lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0 dan integer. Dimana x1 sama dengan 3, x2 sama dengan 3, dan z sama 39 itu didapatkan dari persamaan x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6. Lalu untuk persamaan 9x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 45, dapatkan hasilnya x1 sama dengan 3, x2 sama dengan 3,6, dan z sama dengan 42 melewati UB. Lalu untuk model LP3 kita
maksimusnya Z 8x1 ditambah 5x2, subjek tuh x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6, 9x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 45, dengan menggunakan batasan baru, x1 lebih dari sama dengan 4, x1 x2 lebih dari sama dengan 0 dan integer, dimana persamaan x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6 didapatkan x1 sama dengan 4, x2 sama dengan 2, dan z sama dengan 42 melewati UB. Kemudian 9x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 45 didapatkan x1 ditambah 4, x1 sama dengan 4, x2 sama dengan 1,8, dan z sama dengan 41. Jadi karena ini kita cabangkan LP3, jadi dengan membuat batasan baru seperti ini. Jadi batasan baru keduanya x2 sama dengan 1 dan x2 kurang dari sama dengan 1 dan x2 lebih dari sama dengan 2. Dengan model LP4-nya menggunakan batasan baru ini dan didapatkan x1 sama dengan 5, x2 sama dengan 1, dan z sama dengan 45 melewati UB dari persamaan ini. Kemudian untuk persamaan ini 9x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 45 didapatkan x1 sama dengan 4,44, x2 sama dengan 1, dan z sama dengan 40,56. Untuk model LP5-nya kita gunakan batasan baru yang ini didapatkan dari persamaan ini x1 sama dengan 4, x2 sama dengan 2, dan z sama dengan 42 melewati UB. Tetap untuk 9x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 45 didapatkan x1 nya hasilnya 3,89 dan x2 nya 2. Ini melanggar batasan, yaitu x lebih dari sama dengan 4. Jadi dibulatkan x1 nya menjadi 4. Jadi x1 nya 4, x2 nya sama dengan 2, dan z nya sama dengan 42, sama-sama melewati UB. Lanjut kita buat batasan baru lagi. X1 sama dengan 4 x1 kurang dari sama dengan 4 dan x1 lebih dari sama dengan 5. Di sini model LP6-nya kita masukkan batasan baru yang ini. Kemudian untuk persamaan x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6 menghasilkan x1 sama dengan 4, x2 sama dengan 2, tapi melanggar batasan x2. X2-nya harus kurang dari sama dengan 1. Sedangkan di sini x2-nya sama dengan 2. Jadi kita bulatkan, kita jadi 1 x2-nya. Jadi x1 sama dengan 4, x2 sama dengan 1, dan z sama dengan 37. Untuk persamaan 9x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 45 menjadi x1 sama dengan 4, x2 sama dengan 1,8. Tetapi ini juga melanggar batasan x2 kurang dari sama dengan 1. Jadi x2-nya diganti 1. Jadi seperti ini. x1 sama dengan 4, x2 sama dengan 1, dan z sama dengan 37. Untuk model LP7 kita gunakan batasan yang ini, yaitu untuk persamaan x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6 hasilnya x1 sama dengan 5, x2 sama dengan 1, dan z sama dengan 45. Ini melewati UB. Untuk model 9x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 45, x1 nya sama dengan 5, x2 nya 0, dan z nya 40. Seperti itu. Nah, dan ini merupakan hasil cabang, branch and bound. Nah, untuk yang model pertama ini nilai z-nya 42,5 dengan nilai variabelnya x1 sama dengan 3,75, x2 sama dengan 2,25. Ini non integer. Terus dicabangkan dengan membuat batasan baru yang tadi yang sudah dikerjakan untuk LP2 dan LP3, model 2 dan model 3, dengan batasan x1 dengan variabel x1 sama dengan 3, x2 sama dengan 3, dan nilai z-nya 39. Untuk LP3-nya, z-nya sama dengan 41 dengan variabelnya x1 sama dengan 4, x2 sama dengan 1,8. Kemudian LP3-nya dibuat cabang dengan batasan baru x2 kurang dari sama dengan 1 dan x2 lebih dari sama dengan 2. Di sini ada LP4 dan LP5. Di mana LP4 didapatkan nilai z-nya 40,56 dengan variabel x1 sama dengan 4, x2 sama dengan 1. Kemudian untuk LP5-nya itu invisible dengan variabel x1 sama dengan 5, x2 sama dengan 0. Kemudian LP4 dibuat cabang dengan batasan baru x1 kurang dari sama dengan 4 dan x1 lebih dari sama dengan 5. Sehingga untuk LP6 dan LP7, LP6 mempunyai variabel x1 sama dengan 4 dan x2 sama dengan 1, dan nilai z-nya 37. Kemudian untuk LP7 nilai z-nya 40 dan nilai variabelnya x1 sama dengan 5, x2 sama dengan 0. Jadi maka dari pembahasan tersebut hasil optimalnya yaitu ini LP7 x1 sama dengan 5, x2 sama dengan 0, dan z-nya sama dengan 40. Seperti itu.
Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.